Haleluya. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Kami percaya Tuhan kalau Engkau tidak berpaling dari negeri kami Indonesia. Kami serahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan, biar Engkau yang berkuasa dan jaga Tuhan. Kami mau terus ucapkan berkat untuk Indonesia, untuk keamanan negeri ini, baik dari luar maupun dari dalam, agar terbebas dari perang dan korupsi Tuhan. Untuk ekonomi di Indonesia agar pulih kembali Tuhan. Untuk rakyat Indonesia yang punya hati untuk saling menjaga, dan untuk para pemimpin negeri ini agar selalu diberikan hikmat dan kebijaksanaan yang berasal daripada-Mu Tuhan. Biarlah kasih dan kemurahan Tuhan terus mengalir atas Indonesia. Tuhan, saat ini kami juga mau memulai ibadah kami. Kami mau bersuka cita bersama di tempat ini, memuji dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati Pastor Anton yang nanti akan membawakan pesan daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Siap menerima sukacita dari Tuhan? Siap menerima berkat dari Tuhan? Amin. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya. Yes, Kau berikan kami sukacita Tuhan. Kau berikan kami kegirangan. Kami terima janji-Mu ya Bapak. Haleluya. Terima janji Allah bagi kaum yang tunggal, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Melihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Melihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Ku terima janji Allah
dari Tuhan, kalau nggak gerak tuh nggak sedap. Amin. Bapak Ibu yang sebelah kiri berarti geser ke kanan selangkah. Bapak Ibu yang sebelah kanan geser ke kiri selangkah. Kita mau gerak buat Tuhan, amin. Kita mau joget buat Tuhan, amin. Kita mau bersuka cita, amin. Siap-siap, ikutin gerakan saya ya. Putar ke kiri, kanan putarlah ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri dan ke. Ayo dong, goyang dong, jangan malu-malu. Ke kiri manis, sekarang ke kanan ya, siap. Sekarang kanan deh, kanan goyanglah ke kanan. Asik, ayo goyang. Ke kanan manis. Siap goyang semua? Siap digoyang PCC? Asik. Nama mereka suka memuji Tuhan, kami PCC suka memuji Tuhan. Nama mereka suka memuji Tuhan. Asik. PCC suka memuji Tuhan. Do 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 si la sol, mi fa sol, haleluya, amin. Puji Tuhan. Do 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 kamu kami. La 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 la. Do 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 si la sol, mi fa sol, haleluya, amin. Puji Tuhan. Sing. Do 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 kamu kami. Siap. La 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 la. Putar ke kiri, kanan goyang ke kiri. Asik. Ayo yang belum goyang, ayo goyang. Ke kiri manis deh. Sekarang siap-siap kanan ya. Sekarang kanan deh. Goyang ke kanan, 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 ke kanan manis deh. Nama mereka suka memuji Tuhan, kami PCC suka memuji Tuhan. Nama mereka suka memuji Tuhan, kami PCC suka memuji Tuhan. Come on, sing. Do 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 si la sol, mi fa sol, haleluya, amin. Puji Tuhan. Do 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 kamu kami re. La 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 la. Do 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 si la sol, mi fa sol, haleluya, amin. Puji Tuhan. Do 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 kamu kami re. Siap-siap ya. Siap-siap semua. Putar ke kiri, kanan goyanglah ke kiri, ke kiri semua goyang. Belum goyang, ayo belum goyang, goyang. Asik. Sekarang sebelah kanan, kanan deh. Ke kanan, ke kanan, ke kanan. Manis deh. Haleluya. Sekarang atas deh. Kanan goyanglah ke atas, ke atas, ke atas, ke atas, ke atas. Ke atas manis deh. Sekarang bawah deh. Kanan goyang ke bawah. Kurang bawah. Kurang bawah. Kurang bawah. Asik. Mari puji Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Masih semangat Bapak Ibu? Kurang panas gak sih? Pada nggak goyang semuanya curang. Ih, harus goyang kalau puji Tuhan itu. Kita mau bersuka cita buat Tuhan, amin. Kita mau bersorak-sorai buat Tuhan, amin. Haleluya. Mengalir kasam, nyalakan hatimu, ku nyanyi oh
sampai akhir. Surga tinggi namanya, surga ajaib namanya. Yes, ya Roh Kudus, Roh Kudus membakar setiap kami. Amin. Dengan hujan mujizat terjadi, ambil kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Kuasa maut telah terhempas, berakhir kita bernya. Nama Yesus jawabkan. Roh Kudus, Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan hujan mujizat terjadi, semuanya mengalir kuasa-Mu. Ku nyanyi
Kami mau bersyukur. Seperti firman Tuhan katakan di Wahyu, aku berdiri di pintu hatimu. Aku mengetok-ngetok. Siapa yang mendengar, membukakan pintu, aku akan masuk dan makan bersama dengan dia. Yesus mau bersekutu dengan kita. Yesus mau berfellowship dengan kita. Yesus mau sharing dengan kita. Yesus mau ngobrol dengan kita. Oh Jesus. Saat yang teduh sebentar ini dalam hadirat Tuhan, berdoalah. Berbicaralah kepada Roh Kudus. Dia tahu engkau datang dengan berbagai persoalan, tapi dia mau engkau berbicara. Engkau datang dengan berbagai kesulitan. Dia mau anaknya berbicara sesuatu kepada Bapa. Jangan berdiam diri. Apapun kesulitanmu hari ini, apapun pergumulanmu hari ini, engkau bisa lihat dengan mata batinmu. Engkau bisa lihat dengan mata rohanimu, dia ada di sini. Oh Jesus. Bapa, kami merindukan Engkau, Bapa. Kami butuh Bapa dalam keluarga kerajaan Allah ini. Bapa mengarahkan, Bapa mengajarkan kami tentang nilai-nilai kehidupan firman-Mu kepada kami. Kami menaruh respek dan hormat yang terbesar bagi Bapa yang mempunyai kerajaan di bumi seperti di sorga. Kami tidak bisa hidup tanpa-Mu. Kami rindu lawatan-Mu, Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu, ya Bapa. Terima kasih, Bapa. Berbicara kepada kami terus-menerus. Kami tahu Kau Bapa yang baik. Tuhan Yesus adalah Bapa yang sangat baik. Mengetahui kedalaman hati kami, mengetahui setiap tetesan air mata dan pergumulan kami, mengetahui setiap kesulitan-kesulitan kami, apapun yang tidak terucapkan dengan kata-kata, hanya meneteskan air mata. Tuhan tahu. Hari ini kami mempersiapkan hati kami untuk Engkau berbicara kepada kami, Roh Kudus.
Hamba-Mu ini hanya alat saja yang tidak punya apa-apa, kepandaian apapun tidak. Hanya Engkau Tuhan menguduskan lidah bibir hamba-Mu ini. Pakailah untuk menyampaikan isi hati-Mu Bapa, sehingga kami menghidupi firman bukan maksud manusia, tetapi maksud Allah yang kami hidupi dalam hidup kami ini. Karena itu kebenaran dan hidup yang kekal. Kami mau bersyukur ya Bapa. Berkati Tuhan jemaat yang hadir, berkati tim kepemimpinan di tempat ini, berkati Pastor Peter yang ada di Jambi bersama istri dan Fiska. Mereka melayani di PCC Jambi. Kami bersyukur ya Bapa. Kalau hari ini kami boleh tiba di sini dengan perjalanan Jambi, Palembang, dan Jakarta, kami percaya dengan kuasa kasih-Mu dan urapan-Mu ya Bapa, penyertaan-Mu. Berbicaralah kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur yang percaya. Bersama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati kita semua, beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan tempat yang dikasih Tuhan. Saya bersyukur Bapak Ibu, ya, kami merasakan bahwa suatu atmosfer yang begitu luar biasa. Ya, saya boleh merasakan dari perjalanan saya di Jambi, Palembang, pelayanan 2 hari di situ, ketemu pemimpin-pemimpin di sana, terus malamnya ibadah. Gerejanya kecil di ruko yang baru disewa, tapi saya melihat orang-orang yang sederhana sekali, orang yang tukang parkir, tukang ojek, dengan latar belakang yang sangat sederhana, tapi mereka begitu semangat, mereka boleh datang. Waktu yang belum dimulai mereka berkumpul. Wow, saya ingat tahun 80-an ketika pertama kali saya masih pelajar, masih sekolah, begitu antusias itu, roh yang menyala-nyala, roh yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Dan hari ini saya melihat urapan dan vibe yang sama, atmosfer yang sama di tempat ini yang begitu luar biasa. Ya Bapak Ibu, dan hari ini saya akan berbicara tentang Kingdom Family, ya, kerajaan Allah dalam keluarga. Dan kita tahu bahwa gereja ini ada karena ada keluarga-keluarga yang Tuhan pakai, yang terpanggil dengan visi yang Tuhan taruh di hati. Ada beberapa pemimpin yang berkumpul mengajak keluarga-keluarga yang lain untuk berkumpul berdoa, sehingga saya percaya keluarga demi keluarga maka terbentuklah gereja ini. Amin. Karena tanpa keluarga yang kuat, tidak mungkin gereja itu bisa kuat. Kalau gereja di suatu kota, di suatu negara tidak berfungsi lagi sebagaimana mestinya untuk merepresentasikan kerajaan surga seperti di bumi, maka kota itu, maka negara itu akan hancur dengan berbagai dosa-dosa terjadi. Maka negara itu akan seperti Sodom dan Gomora. Kenapa? Karena gereja tidak berperan, keluarga tidak berperan sebagaimana mestinya. Tuhan kehendaki setiap keluarga untuk dimenangkan, untuk memenangkan yang lain, dimuridkan untuk memuridkan yang lain. Maka keluarga berperan penting. Di dalam gereja ada keluarga-keluarga yang dipulihkan, keluarga yang disembuhkan, sehingga terkumpullah keluarga-keluarga yang kuat bersatu berdoa. Maka terbentuklah suatu gereja. Bapak Ibu yang berkumpul
Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, gereja itu bercerita gereja atau eklesia, sekumpulan orang yang dipanggil keluar, orang percaya untuk menjadi representasi kerajaan Allah. Allah itu sendiri untuk menyampaikan kabar baik, untuk memberitakan kabar sukacita, supaya mereka mendengar kabar sukacita itu, kabar baik itu, mereka dibebaskan dari semua dosa-dosa. Amin Bapak Ibu. Dan hari ini kalau kita berbicara tentang keluarga kerajaan Allah, kingdom family, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita boleh kembali belajar keluarga yang pertama kali. Kalau kita lihat di Kejadian Bapak Ibu 2 ayat 26, 27, di situ katakan bahwa pertama kali Tuhan membentuk keluarga Adam. Benar ya? Tuhan membuat Taman Eden supaya mereka mengusahakan taman itu, ya, dan juga mereka menjadikan Adam dan Hawa itu sepetra dan segambar Allah dan memberkati mereka sehingga mereka bisa mengusahakan taman itu dengan baik. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, iblis merusak keluarga itu. Kita lihat banyak keluarga-keluarga yang dirusak oleh iblis. Keluarga yang bercerai, keluarga yang berselingkuh, keluarga yang KDRT, banyak keluarga-keluarga yang ditipu oleh iblis Bapak Ibu. Dengan tawaran-tawaran dunia yang begitu seperti masuk akal, dengan bisnis-bisnis Bapak Ibu yang sepertinya masuk akal, tapi akhirnya terjerat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa yang terjadi ketika dosa masuk di Taman Eden? Maka terputuslah hubungannya dengan Allah, kehilangan kemuliaan Tuhan. Maka terkutuklah tanah, Bapak Ibu, dengan susah payah kau mencari nafkah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, maka dengan susah payah ibu-ibu melahirkan untuk supaya punya anak. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dan terjadi yang lebih dahsyat. Pertama kali terjadi pembunuhan di dunia, itulah di keluarga Adam dan Hawa. 1/4 orang penduduk dunia itu mati waktu itu Bapak Ibu, karena keluarga mereka cuma 4 orang, ya kan? Jadi dibunuh 1/4 dunia itu mati Bapak Ibu ya. Tinggal 3/4 Adam dan Hawa dan juga Kain Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bahwa begitu ngeri kalau dosa sudah masuk di dalam keluarga. Ada iri hati, ada cemburu, ada kedengkian, ada persaingan. Tidak ada lagi kasih, tidak ada kemuliaan Allah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau itu masuk ke gereja, itu terjadi. Ada kepentingan pribadi di dalam gereja. Wah, itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, gereja itu berat Bapak Ibu. Tidak ada kesatuan hati. Terjadi persaingan satu sama lain. Ada kontok-kontokan Bapak Ibu. Nah, inilah peranan penting. Kita buka dulu di dalam Efesus 2 ayat 19. Ya, kita lihat Efesus, tolong lihat. Pasal 2. Ya, saya akan bacakan Efesus 2, 19-20. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang yang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus sebagai batu penjuru. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita ini bukanlah orang-orang asing lagi,
Ketika kita percaya Yesus, kita bukan orang asing, kita bukan orang lain, kita adalah satu keluarga kerajaan Allah. Amin, Bapak Ibu. Secara gereja ini, ya secara organisasi ini kita adalah kawan sewarga kerajaan Allah. Tapi di keluarga kita juga ada kingdom family, keluarga kecil kita. Ya, yang kita tadi sampaikan, ya prolog tadi, ya ada keluarga kecil, keluarga inti, keluarga besar, ya kan, keluarga gereja ini, Bapak Ibu. Nah, kita tahu bahwa apa itu kerajaan Allah? Sesuatu, ya bukan kita hidup seperti kerajaan, tapi di mana Kristus memerintah di dalam keluarga. Amin. Kristus memerintah di gereja ini, sehingga yang dikatakan gereja kerajaan Allah itu, kalau di Roma 14 katakan bahwa kerajaan Allah itu adalah ada kebenaran, ada damai sejahtera, ada sukacita dari Roh Kudus. Amin, Bapak Ibu. Kalau di dalam keluarga ada kerajaan Allah, kingdom family, yang di dalam hidup kita dipimpin oleh Tuhan Yesus yang menjadi Raja, amin, menjadi kepala. Maka Yesus menjadi kepala gereja. Ya Bapak Ibu ya. Kristus yang menjadi kepala rumah tangga kita di atas itu. Baru kita sebagai suami, istri dan anak-anak yang memegang otoritas hidup kita ini. Ada Kristus yang menguasai seluruh kehidupan kita. Hidup yang dipimpin oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di sini katakan bahwa yang dibangun di atas para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Bapak Ibu, kalau kita baca satu keseluruhan Efesus 2 ini, dia bercerita tentang bagaimana kita dulu bukan orang percaya, oleh kasih karunia kita diadopsi, kita diambil, kita diangkat menjadi anak Allah, menjadi kawan sewarga kerajaan Allah oleh kasih karunia karena kematian Yesus, sehingga kita boleh menjadi keluarga kerajaan Allah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, nah kita tahu bahwa hidup kita ini yang di sini katakan bahwa yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus sebagai batu penjuru. Nah, saya kemarin baca dan saya buka di dalam Alkitab yang besar saya itu, yaitu Alkitab Hidup Berkelimpahan, dan saya lihat apa peran rasul, apa peran nabi. Nah, ada catatan di sini saya katakan bahwa yang gelar rasul yang dipakai untuk sekelompok pemimpin tertentu di dalam perjanjian baru, kata rasul atau apostelo atau apostel berarti yang mengutus seseorang untuk melaksanakan tugas tertentu sebagai utusan dan mewakili pribadi yang mengutus. Apa tugasnya? Tugas pokoknya adalah mendirikan gereja dan memastikan bahwa gereja yang didirikan atas pengabdian kepada Kristus dan kemurnian gereja dan pemisahan dari dosa. Nah, itulah tugas seorang apostel atau rasul, membangun gereja yang kudus, gereja yang penuh dengan pengabdian, bukan gereja yang mencari keuntungan, bukan gereja yang penuh dengan ambisi manusia di dalamnya, tapi gereja yang murni, yang kudus, terpisah dari dosa. Itulah peran seorang rasul mendirikan gereja. Bapak Ibu yang dikasih, dan apa peran nabi di sini katakan bahwa dan orang yang percaya, yang berbicara di bawah dorongan langsung dari Roh Kudus atas nama Allah dan berdoa yang utamanya adalah kehidupan rohani dan keharmonian gereja di bawah perjanjian yang baru. Mereka dibangkitkan dari diberikan kuasa oleh Roh Kudus untuk tugas pokoknya memberitakan firman Allah agar mendorong umat Allah serta kepada perjanjian, menubuatkan,
meramalkan suatu peristiwa yang akan terjadi, mengingatkan, menasihati, menegur, menghibur, dan membangun untuk kemudian gereja. Itulah tugas para nabi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, maka gereja di sini dikatakan dibangun di atas para rasul dan nabi yang Yesus sebagai batu penjuru. Bapak Ibu yang di sini, apa itu batu penjuru? Cornerstone, batu penjuru seperti ini Bapak Ibu. Kalau zaman dulu orang bangun rumah belum ada besi, mereka membangun di sudut-sudut rumah atau mengikat satu sendi kepada sendi yang lain, batunya disusun begini supaya rumahnya dindingnya tidak goyang. Itulah batu penjuru Bapak Ibu ya. Kalau sekarang tinggal dikasih tiang-tiang, nah itulah untuk pengikat sama lain pakai besi corang. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Yesus pengikat satu sama lain. Apakah engkau mempunyai karunia kenabian, kerasulan, ataupun engkau gembala, penginjil, ya pengajar, guru, tapi Kristus yang mengikat satu sama lain dengan kasih, dan Kristus sudah meletakkan dasarnya. Amin Bapak Ibu. Jadi kita dalam kerajaan Allah, baik di keluarga, di gereja, kita butuh Kristus yang mengikat kesatuan kita. Amin Bapak Ibu. Nah, kalau saya menanalogikan seorang ahli bangunan, ya, rasul itu membangun, tukang bangunannya. Kalau nabi itu adalah seorang insinyur, mungkin dia seorang arsitek, mungkin dia teknik sipil. Nah, ada yang membangun, ada yang mengawasi pembangunan itu. Apakah bangunan itu lurus? Apakah bangunan itu melenceng? Apakah bangunan itu kuat atau tidak? Ada seorang nabi yang melihatnya, meluruskannya, mengarahkannya. Itu gereja, itu keluarga. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, siapa yang berperan dalam keluarga? Suami yang berperan sebagai seorang pengawas dalam keluarganya. Tentunya Tuhan yang mengikat kesatuan baik suami, anak, istri, dan anak-anak. Amin. Sebagai batu penjuru di dalam keluarga, sehingga keluarga itu boleh kuat dan gereja juga menjadi kuat. Tetapi ada karunia lain, karunia gembala, ada karunia pengajar guru, ada karunia penginjil. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dan saya menganalogikan bahwa sebuah pembangunan itu ada, di situ ada tukang listrik ya Bapak Ibu ya, tentang kabel-kabel. Di situ ada tukang pipanisasi, ada tentang drainase dan semuanya tentang penyaluran air. Di situ ada tukang tamannya. Nah, itulah menjadi sempurna suatu bangunan, suatu gereja. Kalau ada 5 jawatan, kalaupun dasar pokoknya untuk membangunnya adalah rasul dan nabi. Mereka juga bisa, rasul, nabi, dia bisa ngajar, dia bisa mengajar, Bapak Ibu. Tapi tidak maksimal kalau semua dikerjakan sendiri. Kalau semua gereja itu ada 5 jabatan itu, saya percaya kuat. Ya, saya melihat di sini Pastor Ivan adalah seorang berkarunia nabi. Ya, saya melihat dia, ya kuat di situ. Walaupun dia juga bisa mengajar, ya, tapi dia kuatnya di situ, ya, berkarunia nabi. Walaupun dia ada karunia guru, bisa aja, ya. Tapi dia tidak bisa kerjakan dalam waktu yang sama serempak, karena dia adalah manusia biasa, terbatasan yang waktu. Ya, tapi dia menonjolnya adalah punya karunia nabi di dalam doanya. Karena dia dosen saya tahu. Iya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya melihat di sini bahwa gereja yang kuat, keluarga yang kuat harus dibangun di atas firman Allah yang di dalamnya suami yang berperan penting sebagai rasul dan nabi bersama dengan istri dan bersama dengan anggota keluarga itu yang dipersatukan Yesus sebagai batu penjuru yang mengikat satu sama lain dengan kasihnya. Amin Bapak Ibu. Ya. Selanjutnya kita melihat di sini lagi Bapak Ibu ya. Dan kita lihat di dalam Timotius ya, pasal ke-3 ya, ayat 4 dan ke-5. Kita baca ke-4. Nah,
seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimana ia dapat mengurus jemaat Allah? Nah, itu betapa pentingnya suatu keluarga itu harus bisa ya kita bereskan dulu Bapak Ibu. Makanya pelayanan kami, baik saya di Jambi dan di Palembang kemarin, ketemu pemimpin-pemimpin, saya tanya bagaimana keluarga kalian, bagaimana hubungannya, bagaimana anak-anaknya. Ya, kami nggak tanya bagaimana bisnisnya. Ya, semua orang pintar-pintar untuk berbisnis, amin. Tapi yang pokok utamanya keluarga. Kalau keluarga hancur, bisnis akan hancur, amin. Orang pintar bisa bangun apapun, dia bisa bangun pabrik, dia bisa bangun bisnis yang besar. Tetapi kalau keluarganya udah masuk dosa, itu akan ada terjadi pertengkaran, bahkan menuju ke perceraian. Karena iblis merusak Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasih tahu Tuhan, kita tahu bahwa iblis sudah merusak keluarga Adam dan Hawa pertama kali. Maka Tuhan mengutus Adam yang kedua, Yesus Kristus. Itu pun mau dibunuh waktu Yesus lahir. Kita tahu, dia lahir di Bethlehem, dipindah, ya kan, ajaran ke Mesir, zaman Herodes, Yesus mau dibunuh, Bapak Ibu. Ya. Dan Yesus waktu mengadakan misi setelah dia dibaptis, dia puasa, itu pun dia digoda, ditawarkan batu menjadi roti. Dia menawarkan kekuasaan untuk diuji. Kalau engkau berkuasa engkau jatuhlah. Ya kan ada malaikat yang menatangnya. Jadi dia menawarkannya terakhir kekayaan dunia ini. Tapi iblis, kalau dia bilang dia pintar, kadang-kadang bodoh juga, Bapak Ibu. Dia tidak tahu semuanya. Katanya dia tahu semuanya. Memang dia lebih dulu dari kita, Bapak Ibu ya. Sebelum dunia dijadikan bumi ini, dia sudah ada, dia dibuang. Ya kan? Ke bumi ini. Sebelum manusia ada, dia sudah ada. Tetapi, kenapa dia menawarkan Yesus dunia ini? Bukankah dunia ini dan kemuliaannya Tuhan yang menciptakan? Tapi dia hanya berpikir bahwa Yesus hanya sebagai manusia. Tapi dia tidak tahu bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Dan anak Allah yang maha tinggi. Nah, berarti iblis tidak tahu Tritunggal, Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah, kita lihat di sini bahwa pertama kali bahwa Yesus mau menyelamatkan manusia itu pun mau dibunuh, Bapak Ibu ya. Sampai dia dibunuh di atas kayu salib. Itu pun iblis dikiranya dia menang, Bapak Ibu, bahwa manusia akan mati, Bapak Ibu. Tetapi ketika itu Yesus tidak mati, Yesus bangkit. Seperti dalam film kan, pertama ya anak muda, ya selalu kalah terus, ya kena tembak nggak mati-mati gitu kan, dipukul nggak mati-mati juga, wah bisa bangkit. Nah Yesus bangkit, iblis tertipu, Bapak Ibu. Kita bersyukur dan hari inilah bahwa kita yang percaya Yesus diberikan kemenangan, amin. Keluarga kita diberikan kuasa supaya kita didesain ulang, Bapak Ibu. Ya. Kita kembali kepada Eden, return to Eden, Bapak Ibu. Dan grand design pertama kali Allah menciptakan manusia berkuasa untuk menaklukkan semua binatang-binatang, berkuasa pada kata dihancurkan oleh iblis. Tapi Tuhan Bapa mengirimkan anaknya Yesus Kristus untuk mendesain ulang kita kembali seperti apa di Taman Eden. Amin, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita tahu bahwa kalau bukan Tuhan yang memberikan kita hari ini, kita tidak ada sebagaimana kita ada hari ini. Amin, Bapak Ibu. Karena saya tahu bahwa saya hidup dalam keluarga yang hancur dari kecil, keluarga yang broken, tetapi puji Tuhan,
sakit-sakitan, hampir mati karena penyakit TBC pada waktu remaja, Bapak Ibu, ya depresi. Tetapi puji Tuhan Bapak Ibu, di sekolah ketemu penginjil. Dia bukan hanya sekedar mengajarkan agama, tapi dia besuk saya, dia doakan saya, dan disembuhkannya oleh Tuhan Yesus saya. Sehingga saya mengalami sesuatu yang damai sejahtera, melampaui akal pikiran saya, yang belum pernah saya dapatkan dari manapun juga, yang begitu tenang dan damai. Dan semua depresi saya menjadi hilang. Dan disitulah aku tahu pada waktu sekarang ini, bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Saya dulu tidak ngerti tentang itu. Karena orang yang tenang, orang yang damai hatinya, penyakit itu jauh darinya. Itu baik secara firman Tuhan, secara ilmu pengetahuan, kedokteran, Bapak Ibu. Ya, hanya 60% manusia sakit itu dari pikiran, betul? Dan makanan. Ya, dari pikiran, makanan, dari gaya hidup, pola hidup yang salah. Itu firman Tuhan luar biasa Bapak Ibu. Jadi hati yang tenang, hati yang damai, itu paling penting dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Dan Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah itu apa? Adalah kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Ketika itu baru ditambahkan. Amin. Apa yang dicari orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi kita sering mencari tambahannya Bapak Ibu ya. Ini masih kurang cari tambahan-tambahan ya kan. Kerajaan Allah tinggalkan. Ya kan? Tambahannya dicari Bapak Ibu ya. Yang kita cari bonus ya. Ya kita beli mobil, yang dicari payungnya. Itu tambahan. Bukan itu ya Bapak Ibu, tapi kita mobilnya, bukan payungnya kan gitu. Ya, itu bonus ya kan, payungnya bonus dan lain-lain. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bahwa cari kerajaan Allah. Nah, kita tahu bahwa apa maksud Tuhan di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Kita lihat di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. Nah, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Apa maksudnya imamat yang rajani Bapak Ibu? Kita adalah mendapat akses penuh untuk datang kepada Allah tanpa melalui imam-imam seperti perjanjian lama Bapak Ibu. Kita akan menjadi imam-imam Allah. Kita bisa datang berdoa, menyembah Tuhan, mendengarkan Tuhan berbicara. Kita bisa mengajar kepada keluarga, pada istri dan anak-anak kita. Amin Bapak Ibu. Kita adalah bangsa yang dikuduskan Tuhan, disucikan oleh darah Yesus. Tidak perlu bawa kambing dan domba dan apapun juga, tapi Yesus yang menguduskan kita sehingga kita boleh datang kepada Tuhan, menjadi akses penuh kepada Tuhan, menjadi imamat yang rajani dan yang berkuasa. Kita buka lagi Bapak Ibu di dalam Wahyu pasal 5 ayat 9 dan 10. Di situ kata bahwa apa yang Tuhan mau dari hidup kita. Nah, di situ, dan mereka menyanyikan 9 dan 10. Mereka menyanyikan nyanyian yang baru katanya, engkau layak menerima gulungan kitab. Wahyu 5:9. Ya, gulungan kitab itu, dan membuka materai-materainya, karena engkau telah disembeli dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka. Kita dibeli oleh darah Yesus bagi Allah, dan tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
kita dibeli oleh darah Yesus, dikuduskan oleh darah Yesus, dipisahkan dari dunia ini, dari dosa, sehingga kita diangkat menjadi imam-imam, punya hak penuh untuk akses masuk ke dalam kerajaan Allah, dan kita ikut memerintah bersama Yesus di bumi ini. Amin Bapak Ibu. Sehingga terjadilah seperti Kejadian 2 itu, seperti apa yang Tuhan desain pertama kali, berkuasa memerintah di bumi ini yang Tuhan ciptakan. Amin Bapak Ibu. Ya. Yang kita lihat lagi dari awal, Tuhan sudah berkata dalam Keluaran 19 ayat 4 dan 6. Ini bukan hanya di bawah, tapi sejak dari dulu Tuhan sudah mendesain seperti itu. Keluaran 4 ayat 6. Ya, sini katakan bahwa kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku sendiri dan antara segala bangsa, sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Ya. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Jadi Bapak Ibu, baik Keluaran, Wahyu dan Petrus ini ada satu rangkaian bahwa Tuhan ingin menjadikan kita adalah umat pilihannya, umat kesayangannya Bapak Ibu. Tapi iblis cemburu, iblis merasa tersaingi, maka iblis ingin merusak setiap keluarga. Jadi kita perlu hati-hati di sini Bapak Ibu. Ingin merusak keluarga kita. Kalau keluarga hancur, maka gereja pun akan hancur. Dan kehidupan kita akan tercerai-berai. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di situ dikatakan bahwa dari awal bahwa firman Tuhan yang didapatkan oleh Musa ketika Musa keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan, dan dia naik ke Gunung Sinai. Disitulah Tuhan berbicara kepada dia, dan Tuhan memilih bahwa orang Israel adalah bangsa orang yang terpilih. Dan hari ini kita boleh percaya Yesus adalah keturunan Israel, dan kita adalah Israel rohani, dan kita menerima janji Abraham, Ishak dan Yakub itu. Dan janji itu ada pada kita sebagai imamat yang rajani, yang punya akses penuh kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di situ katakan tadi bahwa Tuhan mendukung bangsa Israel itu seperti sayap Raja Wali. Ketika saya baca itu seperti apa? Oh, ini seperti kiasan Bapak Ibu ya. Mendukung bangsa Israel keluar dari Mesir itu seperti Raja Wali. Mereka menopang seperti Raja Wali. Apa maksudnya? Ketika saya baca, saya renungkan bahwa mereka keluar dari tanah Mesir dengan tentara yang besar, tentara yang kuat, dengan Firaun yang bengis. Mereka tidak usah berperang, Bapak Ibu. Ya, Musa memimpin mereka dengan berbagai mujizat-mujizat. Sampai pun mereka dikejar di Laut Merah, Laut Teberau, dan Tuhan membelah itu laut, mereka bisa menyeberang. Itulah dikatakan bahwa mereka dibawa kepak sayapnya Tuhan, mereka bisa menyeberang Laut Merah sehingga mereka boleh selamat. Dan hari ini Bapak Ibu, kalau kita bisa selamat, hari ini kita bisa sukses dan berhasil pekerjaan, usaha, pelayanan kita karena anugerah Tuhan. Amin. Jadi bukan hebatnya kita, karena kita ada yang mendukung kita, ada yang menopang kita. Seperti katakan sayap Raja Wali itu adalah Tuhan itu sendiri yang menopang kita. Kalau keluarga kita bisa utuh, keluarga kita bisa pulih, keluarga kita bisa kuat hari ini, karena ada Kristus menjadi kepala dalam keluarga yang menyatukan sendi-sendi keluarga kita. Antara bapak, ibu, dan anak, menantu itu tetap bersatu dalam kasih. Tidak ada yang retak.
Walaupun gempa bumi boleh terjadi, goncangan-goncangan ekonomi terjadi, persoalan boleh terjadi dalam keluarga, tapi ada Kristus sebagai batu penjuru mengikat keluarga yang kuat itu sehingga keluarga itu tetap utuh. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, inilah keluarga kerajaan Allah yang kuat yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Amin buat firman Tuhan. Dan yang terakhir ada kesimpulan Bapak Ibu ya. Saya akan katakan bahwa di sini ciri-ciri orang hidup di dalam kerajaan Allah. Apa cirinya Bapak Ibu? Orang-orang yang hidup dalam kerajaan Allah, ini statement terakhir, bahwa dia selalu berdoa kepada Tuhan. Kenapa harus berdoa? Itu Tuhan Yesus ajarkan. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan di Matius 6 ayat 9 dan 10 katakan bahwa Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Amin Bapak Ibu. Itulah kita perlu berdoa. Kalau tidak ada kerajaan Allah, ada kerajaan yang lain Bapak Ibu. Kerajaan siapa? Kerajaan manusia dan kerajaan setan. Yang itu bikin kekacauan Bapak Ibu ya. Jadi kita butuh tiap hari berdoa supaya kerajaan Allah memimpin di keluarga, di gereja. Maka gereja perlu berdoa syafaat. Bangsa ini juga harus disyafaati. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Yang kedua, mengandalkan Tuhan. Akuilah Tuhan dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amsal 3 ayat 6 Bapak Ibu. Kita harus mengakui Tuhan dalam apa yang kita lakukan. Libatkan Tuhan dalam keluarga. Amin. Libatkan Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Bisnis kita Bapak Ibu, libatkan Tuhan. Jangan mengandalkan pengertianmu sendiri. Karena pengertian manusia itu bisa salah, bisa tersesat. Karena di dalamnya ada ego, ada nafsu-nafsu yang tidak seperti yang apa yang firman Tuhan. Tapi libatkan Tuhan, pasti hati kita peka dalam tuntunan suara Roh Kudus. Yang ketiga adalah mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Amin buat firman Tuhan. Kita mau berdoa. Bapak kami mau bersyukur dan terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini yang kami baca dan kami dengar. Terlebih daripada itu kami menghidupi firman-Mu yang luar biasa ini Tuhan. Firman-Mu yang ajaib ya Bapa. Karya-Mu yang begitu luar biasa Tuhan. Dari sejak Adam dan Hawa Kau ciptakan, Engkau membuat suatu desain yang besar ya Bapa. Iblis selalu ingin menggagalkan keluarga ya Bapa. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau membentengi kami Tuhan. Engkau mengikat kami Tuhan sebagai batu penjuru. Keluarga kami boleh utuh kuat karena Yesus sebagai batu penjuru dalam keluarga kami ya Bapa. Gereja tempat ini boleh kuat dan utuh karena ada Kristus yang di kepala yang mengikat satu sama lain. Mulai kasih Kristus ya Bapa di dalam kehidupan gereja di tempat ini. Kami mau bersyukur ya Bapa. Biarlah Tuhan kami selalu mengandalkan Engkau senantiasa ya Bapa. Berkati Tuhan semua pemimpin-pemimpin di tempat ini ya Bapa. Berkati Tuhan setiap keluarga jemaat di tempat ini ya Bapa. Aku berdoa bila Roh Allah yang berkarya di setiap keluarga kami, sehingga keluarga yang kuat, gereja yang menjadi kuat, dan kota menjadi kuat, negeri akan menjadi kuat, bangsa kami akan menjadi kuat ya Bapa, karena Kristus yang menjadi kepala dalam pemerintahan Tuhan Yesus di dalam keluarga kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya bersama katakan amin buat Kristus Yesus. Shalom Bapak Ibu, diberkati dengan firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat Pastor Anton beserta Cece dan anak semua. Terima kasih buat pelayanannya di PCC Jakarta. Tuhan Yesus memberkati. Dan Bapak Ibu, ada beberapa pengumuman seputar PCC Jakarta. Selanjutnya bahwa kita tetap ada ibadah umum di setiap hari Minggu jam 10 pagi di tempat ini.
Selanjutnya juga kita ada ibadah Youth of Light, yaitu ibadah anak muda setiap hari Sabtu jam 7 malam. Dan juga PCC Kids jam 3.30. Kalau kemarin kita sudah merayakan kemerdekaan, bahwa dari anak-anak, kids, bahkan orang tuanya berlomba. Dan saya percaya gitu ada sukacita di antara keluarga, di antara bapak, ibu semua, anak-anak. Dan saya percaya bahwa di PCC Kids ini adalah ajang di mana kita terus mengembangkan anak-anak, bahwa ini adalah regenerasi kita. Dan jangan lupa untuk selalu coba, yuk kita sama-sama bawa siapapun, mau anak-anak kita semua, keponakan dan sebagainya. Dan untuk info lebih lanjut untuk acara apa dan selanjutnya bisa langsung ke Instagram PCC Kids Jakarta atau bisa menghubungi dengan Kak Friska atau Kak Cindy ya. Selanjutnya ini untuk kita pembacaan Alkitab kita, bahwa kita tetap ada di YouVersion. Jadi Bapak Ibu bisa membaca lewat Bible di situ. Banyak banget, nggak cuma sekedar plan yang kita sharing setiap awal bulan, tapi juga bisa kalau Bapak Ibu mau cari tentang planning apa rencana membaca Alkitab mengenai kingdom family atau keluarga dan sebagainya, bisa juga tersedia di YouVersion. Dan selanjutnya untuk persembahan serta perpuluhan, ini adalah something new yang setiap minggu sebenarnya kita sudah menggalakkan. Cuman kalau Bapak Ibu melihat kita mempermudah dari tim bendahara di PCC, bahwa Bapak Ibu tinggal melihat ke arah depan bangku Bapak Ibu, di situ sudah ada QR untuk QRIS untuk persembahan. Mohon maaf kalau untuk yang duduk paling depan tidak ada depannya lagi. Tapi kita percaya gitu bahwa rumah Tuhan di tempat ini, ya kita percaya ada orang-orang yang mengelolanya, dan kita mau sama-sama sebagai tubuh Kristus bersama-sama kita mau memberi yang terbaik gitu kan. Kita percaya dan gak usah khawatir Bapak Ibu, setiap bulan pasti kalau Bapak Ibu yang aware atau memperhatikan, kita akan selalu mereport laporan keuangan, penggunaannya, pengeluaran dan pemasukannya seperti apa, ada di mading yang ada di bawah tangga A1. Jadi di situ ada laporan keuangannya, Bapak Ibu bisa melihat. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh banget hubungi hotline kita atau bendahara umum, yaitu Bapak Handri Samsuri beserta tim gitu. Ya, jadi saya mengajak untuk kita sama-sama memberikan yang terbaik sama Tuhan, baik itu secara QRIS, transfer, ataupun kalau Bapak Ibu mau memberi secara cash, kita menyediakan amplop yang ada di bawah. Itu selanjutnya. Nah, itu aja. Untuk khusus minggu Sabtu depan, bahwa YOL akan mengadakan hari kemerdekaannya, ya kan, jam 7. Jadi buat anak-anak muda, ini event kita nggak cuma sebelum kemerdekaan, tapi setelah kemerdekaan juga terus merdeka lah pokoknya Bapak Ibu. Oke, amin Bapak Ibu. Oke, ibadah selesai. Mari saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan yang baik, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu, buat cinta dan kasih-Mu kepada kami. Tidak ada habis-habisnya Tuhan, bahwa kami percaya kami sebagai anak-anak Tuhan di tempat ini, kami selalu bersyukur, kami selalu berterima kasih bahwa apa yang hari-hari ini boleh kami kerjakan, hari-hari ini boleh kami terima, baik itu kesehatan, baik itu pekerjaan, baik itu studi kami yang kami sedang lakukan, itu semua karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu ya Tuhan. Terus berkatilah kami ya Tuhan, sepanjang kehidupan kami selanjutnya Tuhan. Kami bersyukur buat segala hal yang boleh terjadi. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami berterima kasih buat ibadah umum di tempat ini yang telah selesai Tuhan. Tapi ini bukan akhir dari segalanya Tuhan. Biarlah kami terus kembali kepada keluarga kami masing-masing, kembali kepada komunitas kami masing-masing, sehingga kami terus Tuhan semakin kuat, sehingga kami menggenapi bahwa tema Strong Family di PCC Jakarta ini menjadi semakin kuat di dalam keluarga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk Pastor Anton yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan pakai hidupnya jauh lebih hebat lagi Tuhan. Apa yang disampaikannya, apa yang hari-hari ini menjadi pelayanannya Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan berkati dimanapun Pastor Anton dan beserta keluarga. Ketika melayani Tuhan, kami percaya Tuhan berkat rahmat dan anugerah yang terbesar daripada-Mu Tuhan turun melimpah untuk Pastor Anton Tuhan.
Terima kasih buat kebaikan-Mu ya Bapa. Kami bersyukur buat ibadah sepanjang hari ini. Terima kasih buat teman-teman kami yang sudah melayani, baik worship leader, singer, para pemusik, untuk tim media, sound system, multimedia, tim usher, bahkan tim penghitung uang, dan apapun tugas pelayanan kami pada hari ini, nggak ada terkecuali Tuhan. Kami percaya, kami berterima kasih buat setiap talenta yang boleh kami dipercayakan, dan biar Tuhan kami percaya bahwa kami terus nggak cukup puas Tuhan, tapi kami mau terus bertumbuh bersama-sama agar kami lebih hari lagi, lebih baik lagi ketika kami melayani ya Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Berkati buat teman-teman kami yang hari ini nggak hadir. Apapun kondisi mereka, mungkin kami hari ini nggak tahu Tuhan. Tapi kami percaya semua kondisi teman-teman kami, sahabat kami, keluarga kami, setiap jemaat yang ada mungkin saat ini sedang menyaksikan live Tuhan. Tuhan, apapun kondisi mereka saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus yang memberkati, Tuhan Yesus yang menolong. Jika ada yang sakit Tuhan, tolong sembuhkan mereka di dalam nama-Mu Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu, penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih juga Tuhan buat rumah ini yang telah Kau percayakan kepada kami. Berkati PCC Jakarta di tempat ini beserta para pemimpinnya, setiap leader-leadernya Tuhan. Berkati untuk Pastor Irfan, Pastor Peter Tuhan, beserta semua kepemimpinannya ya Tuhan. Kami percaya kami boleh bersatu hati, kami boleh bersepakat agar nama Tuhan semuanya dimuliakan ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Tuhan juga mau berkati setiap persembahan yang telah kami berikan ya Tuhan. Biar melalui persembahan ini Tuhan, nama Tuhan dimuliakan, rumah Tuhan di tempat ini biar boleh terus beroperasional ya Tuhan. Tuhan berkati setiap yang memberi, yang bekerja, yang kuliah, yang semuanya Tuhan. Tuhan tolong berkati. Terima kasih Tuhan. Ini kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Dan sebentar kami mau pulang, berpisah satu dengan yang lainnya. Biar Tuhan lindungi kami, penyertaan-Mu begitu sempurna dalam hidup kami. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita mengangkat tangan kita. Kita mau menerima berkat daripada Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai setiap jemaat Tuhan di dalam setiap pekerjaan, di dalam setiap usaha, di dalam setiap jodoh, keluarga, pernikahan, bahkan apapun itu. Biar Tuhan mulai hari ini sampai selama-lamanya, karena kami percaya bahwa Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadap wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari setiap jemaat Tuhan yang sudah diberkati sama-sama kita mau katakan amin. Bapak Ibu boleh duduk, bersaat teduh. Tuhan Yesus memberkati.